Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Tuliskanlah hajat kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud, amin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Lalu, apa saja dosa istri kepada suami yang sering dilakukan? Pertama, dosa istri kepada suami yang sering terjadi adalah keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud dengan keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu, misalnya berkunjung ke tempat orang lain atau bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal, kita tahu bahwa keluar rumah tanpa seizin suami sangat tidak dibenarkan bagi seorang istri, kecuali jika suami tidak berpesan dan tidak melarang. Keluar rumah untuk keperluan seperti menyiapkan makanan untuk anak atau mengantar anak sekolah tidak termasuk dalam larangan ini. Namun, jika suami secara khusus berpesan agar istri tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, maka seorang istri harus mematuhi perintah suaminya. Ada suatu kisah pada zaman Nabi SAW tentang seorang lelaki yang keluar bermusafir dan berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Suatu hari, ayah dari istri tersebut yang tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Si istri mengutus seseorang menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun melihat bapaknya yang sedang sakit. Rasulullah mengatakan, "Taatilah suamimu." Sampai suatu ketika, sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengatakan, "Taatilah suamimu." Jenazah bapaknya pun dikebumikan. Lalu, Rasulullah mengutus seseorang untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suami. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku, yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah demikian. Yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Bagi para suami, juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Yang kedua, dosa istri kepada suami yang sering terjadi adalah menuntut kesempurnaan. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan ada berbagai macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami untuk memberikan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka istri tersebut bisa mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat menuntut kesempurnaan ini hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga akibat tuntutan kesempurnaan dari suami. Oleh karena itu, sebelum menikah, sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya, supaya setelah akad pernikahan, keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Yang ketiga, adalah tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan sholehah adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu,
masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari dua hadis tersebut, kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia. Bagi wanita seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga bagi mereka. Namun, yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan arti pentingnya patuh terhadap suami. Apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan dengan baik di zaman sekarang ini. Pesan kepada para istri, mulailah untuk lebih patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik, dan tidak menyepelekan suami saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri. Jangan sampai meremehkan suami, karena patuh terhadap perintah suami, insya Allah, akan memberikan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Yang keempat, dosa istri kepada suami yang juga sering terjadi adalah tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan bukan hanya bertujuan untuk menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga. Namun, dalam masyarakat kita saat ini, sering terjadi bahwa setelah menikah, seorang istri mengharapkan suami mencurahkan seluruh perhatiannya hanya kepada istri. Jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri mengetahui hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Sifat wanita umumnya tidak mau tersaingi dalam hal mendapatkan perhatian suami, sehingga seringkali istri berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya. Saya berharap, bagi wanita yang sudah menjadi istri, hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Yang kelima, dosa lainnya adalah kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal besar, hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, senyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil tersebut sering terlupakan oleh sebagian istri, padahal jika disadari, hal kecil tersebut sangat berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal lain yang tak kalah penting, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapan supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya, mencaci, berkata kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan lain sebagainya. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, saran kepada istri maupun calon istri, sebisa mungkin usahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami, dengan melakukan hal-hal kecil, meskipun hanya sekedar tersenyum. Yang keenam, dosa lainnya adalah mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang, meskipun seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh istri. Tak jarang, istri akan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari suaminya. Ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami, maka istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suaminya.
Seandainya engkau berbuat baik kepada istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya dengan menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Oleh karena itu, saran bagi para istri, meskipun kebaikan yang dilakukan suami terlihat kecil, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Yang ketujuh, dosa istri kepada suami yang sering terjadi adalah kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa setelah berumah tangga, penampilan tidak perlu lagi diperhatikan dan hanya ala kadarnya. Ini sangat berbeda dengan ketika masih lajang, di mana segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Namun, sebenarnya, ketika seorang wanita sudah menjadi istri, sebaiknya tetap menjaga penampilannya di depan suami. Menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang dan nyaman. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing, jadi tidak perlu terkesan dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya." Hadis riwayat Dailami. Oleh karena itu, berpenampilan menarik sesuai dengan porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya. Menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Yang kedelapan, dosa istri kepada suami yang sering terjadi adalah cemburu yang berlebihan. Dalam berumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, tetapi harus dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan, seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan lain sebagainya. Namun, cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami, apabila cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Kecemburuan yang berlebihan sangatlah kurang baik. Oleh karena itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran atau tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Yang kesembilan, dosa lainnya adalah mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri merasa sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu, yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami, tanpa menyadari bahwa hal tersebut merupakan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang rugi itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki, isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, saran kepada para istri, hindarilah sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, apalagi jika hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah. Sedangkan, kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di video menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.